Bu Eni, para tamu undangan, Nini Kartika dan seluruh putra beserta keluarga yang saya hormati, Bapak cintai dan Bapak banggakan. Sugeng siang, salam bahagia, salam sejahtera, salam Pancasila, salam sehat untuk kita semuanya. Rahayu. Masuk Pak Eko, gitu ya. Kita acara lagi, syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Gusti Yang Maha Agung yang telah memberikan segalanya yang terbaik, yang pada pagi hari ini, siang hari ini kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam satu rangkaian lagi, karena rangkaiannya satu lagi nanti malam. Kata Tante Iwang, nanti malam juga ada tumpengan lagi. Pada siang hari ini kita akan makan siang bersama dalam rangka syukuran atau apa namanya ya, kenduri puputan anak alam Nusantara yang tadi pagi pukul 06.30 sudah kita lakukan puputan anak alam Nusantara yang berjumlah 26 yang nama-namanya adalah sebagai berikut. Wah, kayak mau baca keputusan pengangkatan. Yang pertama adalah Danang Kawiswara Prama AAN, adalah anak dari putra Doni Krisna Pinandita dan putra Dwi Kurnia Rohmawati. Kemudian Mbak Francisca Nadine AN, putra Vincentius Saputra AN, dan Yusufin Yuanita Lim AN yang merupakan putra dari putra Doni Andi dan Mbak Yesi Kristiana, daerah Jakarta tadi semuanya. Kemudian Xavier Arsen Marlo AN yang merupakan putra dari Mahendra, salah ya, putra Singgih, mana putra Singgihnya? Bukan Mahendra ya, tapi dari putra Arini ya, dan namanya Mardohar. Mas Mardohar dan Mbak Arini yang juga merupakan cucu dari putra Singgi Hendra Karlo dan Ibu Siuman, daerah Jakarta. Kemudian berikutnya adalah Siwi Anggraini AN yang merupakan anak dari putra Tri Purnomo dan putra Sariatun. Kemudian yang ketujuh Chandra Putra Jiwantara anak alam Nusantara atau AN adalah putra dari putra Gilang dan Mbak Lalen. Putra Rina, emang putra Rina sudah arkad? Belum. Emang di arkad saya enggak. Mbak Rina dan putra Gilang, cucu dari putra Widya Angling Tejo K. Tejo Sulaksono dan putra Rohaya. Kemudian berikutnya adalah putra Pramudya Setiaki AN dan Arya Pranawi Bisana, anak dari putra Aryanto dan Mbak Nining Rahmawati. Kemudian berikutnya Karisma Sunaring Tias AN adalah putra dari putra Kupriyono dan mamahnya Karisma. Saya nggak tahu namanya soalnya, jadi nggak hafal. Karena tidak tahu maka saya tidak hafal. Berikutnya adalah Prakarsa Cahya Nugraha dan Prakarsa Cahya Nugraha dan Arsinta Kirania Pratista. Beda ini, sorry. Prakarsa Cahya Nugraha adalah anak dari putra Iyana dan putra Delis. Ini sing jenenge aku dewi malah lali. Daerah Brebes, tadi dari Brebes semuanya. Prakarsa Cahya Nugraha AN. Kemudian Arsinta Kirania Pratista AN, cucu saya, anak dari putra Andika Setiawimala dan Mbak Wulan Dari. Apa? Oh, keliru toh. Oh ya udah. Maaf ya. Wulandari, salah lagi. Mbak Wulan lah, itu aja.
Kemudian berikutnya daerah Tegal. Kemudian berikutnya adalah Kanti Diah Pravitasari AN, putra dari Putra Rahmadianto, Ilyas Rahmadianto dan Putra Mujiati, daerah Tegal. Putra Mijil Prihandono AN adalah putra dari Putra Rusati dan ibunya. Berikutnya adalah Jelita Artantina Prameswara AN dan Damar Pramudia Bayanaka AN. Ini adalah putranya Putra Eko, ya. Ora kelingan jenenge. Siapa putra sis? Mbak Mega nggih, Mega yang bukan Soekarno Putri. Daerah Pemalang. Kemudian berikutnya adalah Kirana Yasmina Permati AN dan Kagendra Wirakencana Permati AN, ora usah disebut wong tuane. Ya. Putra dari Putra Bambang Permati AN dan Putra Tita Rosita. Apa? Oh iya, karena ibunya itu begitu percaya diri kalau anaknya itu masih di pangkuannya, ya toh, begitu dipanggil Kagendra Wirakencana gitu kan, Permati gitu, ibunya begitu antusias digorong, "Iki malah anake Putra Priwidodo." Tara menantunya Putra Mulyono. Ternyata Ken sudah duduk sendirian di depan sama Mbak Nai gitu. Kemudian berikutnya adalah Prasojo Haryo Nugroho dan Prastia Puspitaningrum, dua-duanya AN, adalah putra dari Putra Dwi Rahayu. Kok Dwi Rahayu sih? Puspita Arum putranya Putra Parno. Kok jadi lupa saya? Dan putranya Bude Pur. Karena saya bilang Putra Isharyanto, wong wis begitu lamanya tidak pernah muncul, jadi kan lupa. Jadi lupa, saya lupa namanya Putra Isharyanto. Karena kalau Prasojo Haryo Nugroho dan Prastia Puspitaningrum saya yang buat namanya, jadi saya hafal. Kemudian berikutnya adalah itu daerah Semarang, menantunya Mbah Parno, orang yang selalu Parno. Karesa Inara Maheswari AN dan Kastara Panji Nugraha AN, putra dari Putra Tri Setia Nugraha dan Putra Windi Baresna Arumsari apa? Oh, Baresna Windi yo kewali-wali ra apa lah ya. Nesu. Yang jelas cucunya Mbah Mul. Daerah Purwodadi. Kemudian berikutnya adalah Kartika Arum Priwidyasari AN dan Seno Aji Priwidyantara AN, putra dari Putra Priwidodo dan ibunya saya nggak hafal namanya lagi. Berikutnya adalah Syakila Adiba Saktiani AAN, putra dari Mas Rizal Bagus Saktiono dan Putra Adya Loka. Ya Adya Loka itu loh. Ya wis lah, terakhir lah. Terakhir daerah Purwodadi. Terakhir adalah Danurendra Adyana Pranadipa AAN, putra dari Putra Topik dan mamahnya. Lali maneh ya jenenge ibuke. Nggih punah niku nah. 26 yang bisa saya sebutkan nama orang tuanya dan mbahnya masing-masing ya. Para pemirsa sekalian, ini adalah tumpengan syukuran AAN yang merupakan kebanggaan saya, sehingga sampai hari ini ya terima kasih Gusti Ngamo Agung, meskipun rintik-rintik hujan tapi tidak hujan dari pagi, dan saya sudah pamitan sama Nini sejak jam 7 setengah 8 Nini turun, saya akan istirahat, tapi rasanya kok nggak pantas banget ya, kok ya istirahat gitu. Jadi kita lanjut ya, saya perintahkan kepada yang tukang ngantuk, mudun. Jadi para pemirsa sekalian, pemberian gelar Anak Alam Nusantara adalah satu kebanggaan bagi para beliau khususnya. Mengapa? Karena baru tahun-tahun seperti ini kita membentuk satu kesatuan
ya, satu rombongan. Jadi apabila putra Boim dan putra Taufik adalah orang-orang yang bertanggung jawab, maka bahasanya adalah dokumentasi ini akan sangat penting. Karena negara yang dikatakan sebagai negara maju, salah satunya yang paling penting adalah penyimpanan dokumentasi. Artinya nanti kita akan melihat 5 tahun yang akan datang di ulang tahun ke-60 perguruan Trijaya Padepokan Argasonya Pusat Tegal, yaitu tahun 2026. Saya ingin yang 26 ini dengan waktu 5 tahun akan kita lihat dengan berbagai perkembangan usianya, dari yang paling senior yaitu Mbak Francisca Nadine AAN, dan paling junior adalah Prakarsa Cahya Nugraha AAN. Maaf salah Pama ya, jadi Pama sing iya Jakarta lali sing ndi gimana. Nomor 1 ya, Danang Kawiswara Prama, yang panggilannya Danang Kawiswara Prama AN, adalah putra dari Putra Doni yang terkecil, baru berapa bulan? 4 bulan nggih, 4 bulan. Itu yang terkecil dan teranteng sampai dicaprati nggak bunyi juga dia. Gitu loh. Bu Eni, jadi saya heran karena cukup anteng gitu. Mungkin pada saat itu anunya anteng. Diem gitu. Jadi Pak Pama ini termasuk anteng. Nah, yang paling besar adalah Mbak Francisca Nadine yang hampir lulus, kemudian yang terkecil adalah Danang Kawiswara Prama AAN yang terkecil. Kita akan lihat dalam 5 tahun, tolong diingatkan saya, karena saya ingin melihat dalam satu peristiwa, satu windu saya ini ke usia 13 tahun saya membawa Trijaya nanti di tahun 2026, dan pastinya saya sudah pensiun. Semoga masih belum pensiun sebagai manusia. Jadi 5 tahun yang akan datang kita akan lihat perkembangan dari puputan AN, dan puputan AN ini betul-betul saya ingatkan tentang apa yang disampaikan pagi tadi jam 1 atau jam setengah 2 kalau nggak salah, soal 6 bulan untuk perjalanan menuju ke tempat-tempat. Ada 9 tempat, 10 tempat karena 1 pakai opsi Banyuwangi atau Besakih. Sehingga saya mau melihat dalam 6 bulan ini saya mampu atau tidak untuk bisa mengajak AAN ini yang akan jadi sebuah indikator perkembangan AAN ke depan setelah puputan ini. Dan dalam 5 tahun saya mencoba belum berjanji benar, untuk tidak ada puputan lagi. Karena puputan AN ini juga tidak terlalu ringan, tapi juga menurut saya tidak berat, tapi saya punya tanggung jawab besar. Oleh sebab itu, karena ada satu kesenjangan yang lumayan gede dan ada beberapa AN yang harus saya pantau terus menerus, karena ada tindakan-tindakan yang memang harus dilihat secara baik dan benar. Makanya saya ingin melihat perkembangannya Pama dan perkembangannya Raka, ya, yang paling kecil, yang masih dalam kategori bayi, meskipun banyak balita juga. Ya, yang saya ingin lihat adalah perkembangan anak-anak alam Nusantara pada hari ini. Penjelasan berikutnya adalah bahwa harapan Bapak, tentunya harapan para beliau melalui perguruan Trijaya ini, para anak alam Nusantara ini betul-betul menjadi orang yang bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab apa ya namanya, menjadi anak alam yang bersemangat dan mencintai negara dan bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala isinya, dan terutama budaya dan jati dirinya. Ya, sehingga kekuatan yang ditunjukkan oleh putra yang berkegiatan sejak Kamis Kliwon, hari ini saya harus acungi jempol. Jadi apa yang saya katakan kepada putra untuk maju dari malam Senin Kliwon, bahkan
saya lihat sampai dengan hari ini tidak ada yang pamit. Artinya setelah ini boleh pamit Romo, boleh. Nek arep pamit. Kuatur urung apa-apa langsung Romo mau ngendikan apa itu. Jadi kalau setelah syukuran ini putra boleh pamit. Senin Wage ada pembicaraan sebentar ya untuk kegiatan pengetan Romo Resi Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat. Jadi jatuh pasnya kegiatan pengetan Romo Resi adalah tanggal 15 Desember dan saya masih saya tidak bisa menolak kegiatan kantor nyuwun pangapunten karena Senin sampai Rebo atau bahkan Kamis saya ada di Bandung. Malam nanti setelah kegiatan saya buka saya harus meluncur ke Bandung untuk rapat koordinasi dengan Pertamina Group khusus legal di Pertamina Group tanggal 11 kalau nggak salah atau tanggal 13 saya lupa, tanggal 11 sampai 13 Bapak harus ke Bali untuk tanda tangan perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja. Kemudian tanggal 15 dan 18 ada rakor internal di Jogja dan di antara itu Bapak harus ke Batam karena ada serah terima aset. Jadi Bapak tidak tahu, nanti itu urusan Bapak, nanti Bapak tentukan untuk kegiatan pengetan Romo Resi Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat ingkang kaping 7 setunggal. Betul nggak sih? Ditung 40 ke 2021 piro toh? 7 setunggal. Nggih. Sehingga posisinya adalah bahwa nanti pengetan akan saya tentukan waktunya termasuk tetapi tidak terbatas, include but not limited katanya di dalam kontrak banyak. Jadi kalau termasuk nanti ada termasuk hari-harinya bisa saja bukan malam minggu. Jadi monggo para peserta sekalian, karena PPKM level 3 akan dimulai dengan tanggal 20 kalau tidak salah. Potra harus bergerak, apakah tetap bergerak di tanggal 1 untuk tahun barunan atau tidak akan Bapak sampaikan. Karena PPKM level 3 enggak ada masalah, dari kemarin juga level 3 kita jalan terus, enggak ada soal. Jadi nanti akan Bapak satukan dengan beberapa kegiatan termasuk menjelang tahun baru. Oke, karena tahun baru ini tadi barusan Bapak sampaikan di Paseban Alit Sanggar Pamujan Padepokan Wulan Tumanggal Perguruan Trijaya Padepokan Raksasa Pusat Tegal bahwa tahun depan kemungkinan besar adalah tahun Gumregah. Tahun Gumregah, tahun di mana kita harus optimis, bukan harapan, tapi optimis. Jadi kita harus mengerjakan sesuatu. Tahun 22 adalah tahun kembar atau tahun berulang. Jadi tahun depan, tahun 2022 per 2 Februari adalah tahun optimis atau tahun Gumregah, atau tahun yang ya katakanlah punya semangat gitu untuk melakukan satu tindakan untuk mendapatkan perulangan. Satu contoh misalnya, makan, yuk awake dhewe maem gitu, atau yuk kita makan. Pertanyaannya adalah di mana, makan apa? Tapi kalau diajak yuk makan-makan gitu, itu akan beda. Karena makan-makan adalah pesta. Makan-makan itu adalah satu bentuk sesuatu yang besar, sama dengan yuk jalan kemana kan gitu. Tapi kalau begitu yuk jalan berarti kita melakukan satu tindakan yang lebih luas. Kalau bahasanya magnitudonya itu lebih luas, efek yang dirasakan itu lebih luas. Di tahun 2022 itu akan terjadi perulangan yang membuat kita punya kesempatan untuk menjadikan tahun itu adalah tahun yang Gumregah. Jadi kalau orang tangi, kalau bahasanya Romo Resi sederhana, kowe wis tangi durung, sampun, bisane durung tekan mene. Jadi yang namanya tangi itu adalah bangun, ngadeg, melaku, itu jenenge tangi. Gitu. Tapi nek mung nang tempat tidur mripate melek itu bukan tangi. Makanya mbok angger bar wis tangi turu gemregah deh, segera melakukan satu kegiatan yang membuat
kita yang melakukan kegiatan itu memiliki optimisme untuk mendapatkan hasil. Nah, oleh sebab itu para putra sekalian, diharapkan persiapan ini agak lebih matang. Bapak yakin level pada pandemi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, berharap awal tahun di Indonesia atau katakanlah kuartal pertama atau TW1 triwulan pertama itu kita sudah masuk ke dalam endemi, artinya lokal. Nah, apakah itu seperti itu? Rasanya Bapak yakin iya, ya, seperti yang disampaikan Gusti Paring Kasembatan. November Bapak akan sampaikan sesuatu untuk tahun 2022. Oleh sebab itu nanti kalau kita sudah endemi, kita harus kalau apa namanya, kita mukul itu harus ada double impact gitu loh. Kalau mukulnya Wing Chun, kata hand hand mana hand hand itu DP-nya dulu Wing Chun gitu. Jadi muter gitu, plek plek gitu. Jadi jangan berhenti gini aja, tapi jadi mukul. Jadi ada double impact yang harus ditimbulkan di dalam tahun 2022. Apa yang harus kita lakukan? Dikuati. Salah satunya adalah Bapak melakukan puputan anak alam Nusantara. Dan Bapak berusaha sebelum tidak tahu nanti bulan apa, tapi dalam kuartal pertama juga akan ada puputan penghayat murni. Oke. Kalau tidak mundur sih, tapi kalau mundur ya jangan. Ya. Putra Alis jangan ya, jangan mundur. Mbah No mana Mbah No? Oke. Jadi tahun 2022 adalah tahun ulang atau tahun berulang yang memiliki optimisme, yang membangun optimisme kita untuk mendapatkan sesuatu yang hilang tahun 2021 atau tahun 2020. Jadi tahunnya adalah tahun Gumregah. Nah, gitu. Ini anunya, gambarannya, nggih. Apakah bisa berubah? Saged. Apakah bisa tambah berat? Bisa. Namun rasanya Bapak berulang kali menyampaikan gambaran tahun depan di tahun sebelumnya, 2019 misalnya. Bapak bicara bahwa akan ada sesuatu di tahun 2020. Bapak penuhi beberapa level kegiatan, baik pergi ke Jepang maupun pergi ke Eropa, untuk memastikan bahwa tahun 2020 kita tidak bisa apa-apa. Itu, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh beli mobil, tidak boleh jual mobil, tidak boleh berumah, tidak boleh jual rumah dan lain sebagainya semuanya. Nah, rasanya dalam 8 tahun Bapak memimpin Trijaya, yang pasti tanda di tahun depan sudah bisa harus disampaikan di tahun sebelumnya. Nah, para pemirsa sekalian, sebelum Bapak potong tumpeng ini, kita menyampaikan matur nuwun dumateng Gusti Kang Maha Agung yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga ada orang tua baik yang memberikan kerelaannya, memberikan semangatnya, memberikan dorongannya untuk perguruan Trijaya, sehingga nyuwun pangapunten para putra dan keluarga serta keluarga pendukung lainnya memberikan kerelaan, kepercayaan kepada saya Panji Suryaningrat kaping kalih untuk melakukan puputan anak alam Nusantara, sehingga pada hari ini kita akan mendapatkan sebuah aset yang sangat berharga bagi anak-anak yang telah juga menerima puputan anak alam Nusantara ini, sehingga anak alam Nusantara ini akan menjadi anak bangsa Indonesia, warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab seperti Mars AAN. Ya, aku anak alam Nusantara, pembela dan penjaga Indonesia, jiwaku Pancasila, di atas Bhinneka Tunggal Ika.
Hatiku keras bagaikan batu karang, tahan serangan gelombang. Semangatku Garuda, pantang putus asa. Ayo semua, tua muda, pria wanita, bersama saya membangun nusa bangsa. Terus, isi Mars AN cukup untuk kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang sedang dan telah dilakukan oleh para anak-anak kita yang sudah menerima puputan AN ini akan betul-betul melaksanakan, memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan apa yang termaksud, apa yang tersebut di dalam Mars AN. Gusti tansah paring kasembatan. Matur nuwun para putra sekalian, itu saja. Jadi kalau putra mendoakan AN cukup, karena di dalam Mars AN semuanya sudah ada. Harapan kita kepada anak-anak kita yang menjadi anak alam Nusantara. Dan tentunya apa yang kita doakan atau yang kita suwunkan wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung akan selalu diberikan kanugrahan oleh Gusti ingkang Maha Agung. Gusti tansah paring kasembatan. Matur nuwun nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula, sikap, tingkah laku dan tindakan atau bicara saya kepada panjenengan semuanya, saya nyuwun pangapunten lahir batin. Matur nuwun, rahayu. Saya minta untuk semua yang telah dipuput 26 AN untuk maju, kecuali yang masih digendong oleh orang tuanya ngikut. Tapi kalau yang sudah besar tidak usah dengan orang tuanya. Raroni menyanya mana ya? Raroni Putra Roni orang tuanya di belakangnya nggak apa-apa kalau yang masih. Nai, Ani, Ken. Oh, oke. Putra Doni ambilin menyan saya. Oh, di atas ya. Oke, G. Nai, Ani, Ken, Arum, Adiba, Syakira, Adiba, panggilannya Adiba, nggih. Arum, Seno, Arsen, Afi, Jihan, Mbak Arsi, Tara, Wira, Pras, Rio, ya. Apa lagi nih? Rendra, Pram, Nadine, Vincent. Panggilanmu siapa, Mak? Nak? Damar. Oke, Damar sama Jelita. Mana Jelita? Oh iya, tadi nggak sebut sama Jojo. Aduh, tadi yang perempuan. Jelita, Jojo, Nara. Nah, sini sudah. Yang digendong Karisma, sama panggilannya? Una, Raka. Oke, dan Puja. Oke. Pama. Betul. Sudah saya sebut semuanya ya? Sudah disebut semuanya nggih? Sudah. Puja, Seno, Puja,
Raka, Una, Damar, Vincent, Nadine, Pram, Rendra, Wira, Tara, Rio, Jihan, Afi, Arum, Arsen, Nara, Jojo, Jelita, panggilan adikmu, panggilanmu siapa? Arum, ya bener kan tadi Arum, ini Arumnya 2 soalnya. Nggih kan, Arumnya 2. Oke. Adiba, Ken, Ani, Nai, Pama. Oke. Mesti jenengan rasa ngapal ke? Tenan, ayo sebut. Ayo dihafalkan. Nah. Jadi hafal Mbak Kakungnya, Bang ini ya ta? Saya enggak hafal Mbak Kakungnya. Coba ini dipandang dulu. Nanti kita lihat 5 tahun yang akan datang coba. Ya, nanti lawan yang kelebihan lemak-lemak itu. AAN dengan kelebihan lemak. Keimanan. Ini kan langsing semua nih. Sekarang tuh kan. Tapi sing lanang gendongan kabeh piye? Oke. 26 AN. Kebayang nggak Trijaya punya kayak gini ya? Cita-cita Ramoresi yang tadi pagi sebelum dimulai saya terpaksa harus meneteskan air mata gitu. Yang saya contohkan di kantor, saya punya cucu 3 Pak, 4 Pak. Katanya saya lebih banyak dari jenengan semua. Cucu saya ketat. Pokoknya panggil Mbah semua ini likur ya. Belum yang lain juga. Ini bahasanya pakai bahasa planet tapi ngerti kabeh. Ini jadian ini. Ini bahasanya planet, bahasanya dewe-dewe. Ini nyambung, gitu. Orang-orang sih maksudnya apa sih? Nggak ada. Ya. Jadi sih penerjemahnya ini diantaranya ini penerjemahnya. Kalau Mas Rey, awak, ewak.
Nusantara, pembela dan penjaga Indonesia. Jiwaku Pancasila, berjalan di atas Bhinneka Tunggal Ika. Hatiku keras bagaikan batu karang, tahan serangan gelombang. Semangatku Garuda, pantang putus asa. Ayo semua, tua muda, pria wanita, bersama saya membangun nusa bangsa. Aku anak alam Nusantara, pembela dan penjaga Indonesia. Jiwaku Pancasila, berjalan di atas Bhinneka Tunggal Ika. Hatiku keras bagaikan batu karang, tahan serangan gelombang. Semangatku Garuda, pantang putus asa. Ayo semua, tua muda, pria wanita, bersama saya membangun nusa bangsa. Terima kasih para putra sekalian. Tumpeng ini saya potong untuk diserahkan kepada seluruh AAN yang ada. Semua AAN yang ada di sini yang untuk puputan mendapatkan bagian kecil dari tumpeng yang ada di sini, nanti dibagi sama yang tua. Oke. Jadi meskipun sesuap kecil nanti dari semua AAN yang ada di sini harus mendapatkan dari sini, lainnya tambah dari luar atau tambah lauk yang lain. Saya serahkan, oleh ini diserahkan kepada seluruh AAN yang ada di sini dengan ucapan selamat menjadi AAN dan akan menjadi AAN yang baik, AAN yang dapat diandalkan, dan AAN yang dapat melaksanakan isi dari Mars AAN. Gusti tansah paring kasebatan. Matur nuwun, monggo diserahkan secara simbolis. Oke. Sini AN, sini ngumpul, Arsen ngumpul. Nah, tuh. Sini, ayo. Ya, sini megang. Sini, megang ngumpul tuh sama ini, itu. Sana, tuh sama ini tuh. Oke. Dipegang satu. Terubun. Terima kasih, Tangga. Terubun. Untuk yang lain seperti biasa mengambil sedikit-sedikit, diatur.